siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini menjadi ungkapan kami kepadamu Tuhan. Firman tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kami boleh melewati bulan ini. Di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-6, di tahun 2026. Betapa pemeliharaan penjagaan Tuhan itu sempurna. Sebab itu pagi ini kami boleh ada di tempat ini, di bait-Mu, menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak ada. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhanlah yang mengantarkan kami ada di tempat ini. Dan kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini saatnya untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami, setiap kami yang hadir. Bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Pergumulan dan persoalan hidup di hari-hari yang sulit ini, Tuhan buka jalan. Engkau ya dan amin. Engkau Alfa dan Omega. Engkau awal dan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas adanya. Taruhkan hamba-Mu di belakang sombar kebenaran-Mu. Benih firman Allah dari sorga akan menolong dan memberkati kami semua. Dan kami siap mendengarkan itu dalam nama Yesus. Yang siap mari katakan dengan saya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, sebuah kepercayaan untuk saya dalam menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Saya Pendeta Didimus. Saya mengembalakan di Jonggol, dan di Jonggol itu ya Oma dulu almarhum punya tempat di sana ya, sekarang ada. Nah, saya mengembalakan di sana. Di sana GBI kecil yang cuma ya 5 kakak. Oke. Sekarang 2 sudah meninggal, tinggal 4 kakak. Seperti itu. Tidak berkembang seperti itu. Dan saya juga tangani di Cibinong. Yes. Dan saya juga kerja di Sinode sama Om Esra. Om Esra hari ini karena ada satu dan lain hal dia tidak hadir. Saya di sana, saya kerja di Sinode di bidang pelayanan masyarakat. Oke. Itu saja perkenalan, dan selanjutnya ya, nama saya Pendeta Didimus ya. Vingkreu, saya asal dari timur sana karena saya sendiri yang keriting begitu kan. Oke, hari ini supaya tidak lama-lama, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik ucapan syukur. Mari sama-sama bilang ucapan syukur. Sama-sama bilang ucapan syukur. Yes, kita akan membaca 2 ayat ini. Ayat pertama Efesus 5 ayat 20 dan Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk kita membaca ini. Oke. Karena ini 2 ayat yang Efesus dibaca oleh kaum wanita dan Tesalonika 1 dibaca oleh laki-laki. Yang siap katakan? Amen. Sama-sama katakan? Amin. Sekarang Efesus siapa yang baca? Wanita. Oke, wanita mulai 2, 3.
Oke, kaum laki-laki lanjut 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Yes. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang begini. Mengucap syukur itu kehendak siapa? Kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Itu kehendak Tuhan. Makanya segala hal yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, maka semuanya kita mengucap syukur. Silakan duduk. Oke. Dua ayat ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama dalam Efesus itu berbicara tentang mengucap syukur, tetapi dia berbicara tentang waktu. Waktu berjalan, ada siang, ada malam, ada apa? Ada pagi. Sebab itu tak kala kita bangun pagi, kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tak kala waktu siang kita bangun, kita jumpa dengan makanan, kita makan dan kita bilang terima kasih Tuhan. Sesudah dalam sebuah aktivitas yang kita jalankan dari pagi, siang sampai malam, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk sepanjang hari ini. Itu gampang saja. Makanya Efesus bilang mengucap syukur dalam segala waktu. Berbicara tentang waktu. Kita jumpa waktu siang, waktu pagi, waktu malam. Tetapi dalam Tesalonika di sana bilang begini, mengucap syukur atas segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya ini berbicara tentang situasi. Tentang kondisi. Bapak Ibu Saudara dan Oma Opa yang ada di tempat ini. Dengar baik-baik situasi hari-hari ini. Ya. Hari-hari ini sulit. Yes. Tetapi apa yang Alkitab bilang? Kita tetap mengucap syukur. Dengar. Kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kalau yang pertama itu gampang saja. Bangun pagi, kita buka mata, kita bilang Tuhan terima kasih. Tak kala dalam perjalanan ada tabrakan, kita bilang Tuhan terima kasih. Siang hari, malam pun begitu. Tetapi hal yang kedua, kadang-kadang kesulitan itu melanda hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mau mengucap syukur dan kita mempersalahkan Tuhan. Kita bilang kenapa Tuhan begini? Aku sudah setia beribadah kepada Tuhan. Kok peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, silih berganti, menghantui rumah tanggaku. Tetapi apa yang Alkitab bilang, tetap kita mengucap syukur. Oke, next. Yes. Tesalonika itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Kita tetap mengucap syukur dalam situasi tak tertentu pun. Kita tetap mengucap syukur. Allah menghendaki umatnya, kita semua tetap mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik situasi baik maupun situasi buruk, tetap kita mengucap syukur. Olehnya hari ini kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur senantiasa bicara soal waktu kapan saja. Kita harus bersyukur. Datangnya pagi kita bersyukur, siang kita bersyukur, malam kita bersyukur. Ucapan syukur atas segala sesuatu artinya bukan soal waktu tetapi soal kondisi. Dalam kondisi apa saja kita harus bersyukur. Yes, ini ada sebuah kesaksian. Ada sebuah kesaksian. Kesaksiannya begini. Ada sebuah keluarga. Ya, saya tidak usah bilang jemaat, tetapi saya bilang aja pendetanya. Anaknya, yes, anak pendeta tidak naik kelas. Yes. Saya sudah diterima raport,
Pulang rapotnya tunjukkan kepada bapaknya. Waduh, kalau tunjukkan kepada mamanya pasti mamanya cerewetnya minta ampun. Tetapi di sini pasti tidak ada yang cerewet mama-mama ya. Ibu-ibu begitu, oke. Aduh, saya sudah pulang dari sekolah. Anaknya, ini tidak ada nama John. Ya, tidak ada yang nama John kan? Saya bilang John. John bawa rapot kepada bapaknya. Bilang, waduh, John tidak naik kelas. Waduh, John tidak naik kelas. Kenapa John tidak naik kelas? Oh, bapaknya bilang, ya syukurlah. Oke. Oh tuh, tapi kasih mamanya. Wih, mamanya cap. Oke. Cap, bukan kecap ABC, bukan. Cap. Sesudah itu, apa yang terjadi? Bapaknya masuk ke ruang kerjanya. Bapaknya bikin undangan. Undangan buat apa? Undangan pengucapan syukur. John tidak naik kelas. Oke. Sesudah itu, wah, John bilang, Bapak mau bikin apa? Ibadah pengucapan syukur. Sesudah itu diundanglah. Siapa yang mau diundang? Semua teman-teman. Sama siapa? Aduh, sama wali kelas. Ada wali kelas di sini? Ada ibu guru di sini? Ada. Yo, ini wali kelas. Wali kelas karena tidak naik kelas. Oke. Yes. Datanglah di ibadah pengucapan syukur. Maka apa yang terjadi? Bapaknya hanya bilang, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab John tidak naik kelas. Wah, di sanalah ibu gurunya, wali kelasnya menangis. Dan apa yang terjadi? Ibu gurunya bertobat di tengah-tengah pengucapan syukur John tidak naik kelas. Bilang amin. Sama-sama bilang amin. Dalam kondisi seperti itu, kita boleh mengucap syukur, yes. Tidak kondisi yang baik saja, tetapi kondisi yang buruk sekalipun, tetap kita mengucap syukur. Ucapan syukur itu ciri kehidupan orang Kristen. Allah menghendaki orang percaya, saya dengan saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kesaksian berikutnya. Kesaksian berikutnya. Jemaat saya yang ada di Jonggol, itu seorang bapak-bapak, yes. Orang bapak-bapak, cuma bapak-bapak yang setia, seperti Bapak Vikaris, rambut putih, yes. Dia kenal saya sudah lama juga bekerja di sinode, seperti itu. Bapaknya cukup setia beribadah, tetapi anaknya 5 orang, mereka tidak setia. Mamanya masih Muslim. Mei yang lalu, tahun lalu, dia innalillahi. Yes. Dia innalillahi. Apa yang terjadi? Yes. Bapak Ibu Saudara, sesudah saya kubur dia meninggal jam 3 sore. Yes. Saya buru-buru dari Cibinong sampai di Jonggol, itu karena sore itu macet. Yes. Soalnya terlalu macet, sampai di Jonggol itu sudah jam 10 malam. Jam 10 malam anak-anaknya bilang, Bapak harus kita kubur malam-malam. Waduh, pernah dengar orang kubur jam 12 atau jam 2 orang yang meninggal? Enggak pernah. Apalagi pergi kuburan jam begitu. Okay. Saya pernah laksanakan begitu, jam 2 kita kubur, subuh jam 2. Betapa dahsyat. Itu hujan-hujan. Bukan itu yang saya mau bicara kepada kita semua. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah kita kubur, minggu depannya apa yang terjadi? Keluarganya, anak-anaknya, sama istrinya datang kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang saya mau bilang kepada kita sekalian. Dalam peristiwa seperti ini, orang mungkin berpikir sedang berkabung atau sedih. Tetapi dalam peristiwa itu, lewat kematian daripada seorang tua ini, maka keluarganya bertobat. Dan ketiga-tiganya mereka main musik. Betapa dahsyat. Di tengah-tengah ucapan syukur itulah Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara,
Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tetapi faktanya kita sering mengucap syukur saat keadaan baik-baik saja. Saat ulang tahun kita bilang, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saat gaji kita naik dan kita bilang mengucap syukur kepada Tuhan. Saat kita mendapat pekerjaan kita mengucap syukur. Saat usaha kita berhasil dan kita mengucap syukur. Tetapi di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, kadang-kadang kita lupa mengucap syukur. Dalam keadaan kesulitan sekalipun, orang masih dapat bersyukur. Saya berdoa supaya kita yang hari ini hadir, kesulitan yang sedang melanda dalam rumah tangga kita, tetap kita bersyukur. Di balik dari segalanya, Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Yes, lanjut. Yes. Ini seorang penginjil yang luar biasa. Sunday School. Dia orang yang luar biasa, seorang penginjil yang luar biasa. Dalam penginjilannya seperti ini, dia berkhotbah di sebuah kampung, di daerah yang terpencil. Sesudah itu dia pulang. Selesai dia khotbah, dia pulang. Pulang di perjalanan, dia dirampok. Wah, dia dirampok. Apa yang dirampok? Uangnya dirampok. Sesudah itu dia berkata, sesudah dia pulang, dia ambil sebuah buku catatan, dia buat dalam sebuah catatan. Dia bilang, Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Duit yang ada di dompetku yang dirampok. Aku bersyukur duit yang dirampok. Tetapi aku punya duit banyak di rumah. Dia bilang begitu. Dan hari ini pun yang datang ini, yang hadir sini, pasti tidak bawa duit. Duit pasti di ATM kan? Amin. Yeah. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Dia bilang begitu. Yang kedua, mengucap syukur dia bilang begini. Untung duitku yang dirampok, bukan nyawaku yang dirampok. Makanya aku bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia bilang begini. Bukan aku yang ngerampok, mereka yang ngerampoknya. Dia bersyukur kepada Tuhan. Mereka yang ngerampoknya bukan aku. Sebab itu saya berdoa. Dalam kondisi yang sulit, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Next. Yes. Sama-sama bilang 2, 3. Baca sama-sama bagaimana 2, 3. Yes. Bagaimana kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan? Next. Jangan lupa segala kebaikan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan itu baik. Bilang kiri kanan, Tuhan itu baik. Jangan cuma begini saja, kasih tangan kalau dekat-dekat. Tuhan itu baik. Yes, yes. Tuhan baik. Sampai hari ini kita ada, kita bernapas, kita menghirup udara dengan segar, kita diberikan umur panjang, usaha kita diberkati, anak-anak mendapatkan prestasi yang baik. Itu oleh karena Tuhan. Sebab itu cuma satu kata yang kita bilang, Tuhan baik. Makanya pemazmur berkata begini, Mazmur 103 ayat yang kedua berkata begini, sama-sama kita katakan, pujilah 2, 3. Ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu sebuah kebaikan Tuhan. Engkau memandang sebelah kiri kanan, ada suami di sana, ada istri di sana, ada anak-anak. Engkau bilang, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan yang mengantar kita sampai hari ini. Makanya pemazmur bilang, Tuhan itu baik. Tidak ada sesuatu yang paling terindah dari Tuhan. Hanyalah Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikan. Dan hidup ini ditentukan oleh dan hidup kita diatur oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak bisa atur lagi dengan hidup kita. Sekalipun kita punya segala-galanya, tetapi semua diatur oleh Tuhan.
Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Sebab itu mari kita sadari itu. Itu oleh karena anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Oh, haleluya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam hidup ini. Ada seorang nenek. Yes. Ini ada orang tua, jadi saya harus bilang nenek-nenek mereka. Yes. Orang tua, yes, seorang nenek, dia panen cengkeh. Dia panen cengkeh itu kalau dipanen, dijemur di panas matahari. Waktu dia jemur di panas matahari, waduh cuacanya buruk sekali. Yes. Pagi jam 10, wah cuaca enak sekali. Tetapi datangnya siang gelap. Yes. Hari pertama seperti itu. Hari kedua lagi. Terjadi hal yang sama. Jam 10 jemur. Wah jam 1 mulai hujan. Angkat lagi. Hari yang ketiga. Dia lakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Dia bilang begini kepada Tuhan. Kalau kau tidak bisa atur langit ini. Kau turun. Aku yang naik atur. Waduh. Coba. Sekali lagi saya bilang. Dia bilang begini. Kalau kau tidak bisa atur alam ini. Kau turun. Aku yang naik atur. Betapa luar biasa. Padahal Tuhan kalau bilang. Kau atur Tuhan. Tuhan bisa atur kau. Kadang-kadang itu yang terjadi, kadang-kadang kita mengatur Tuhan. Kita bilang, Tuhan kenapa begitu dan kenapa begini? Kenapa itu dan kenapa ini? Padahal semua yang kita lewati, itu dalam kehendak Tuhan. Dan hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi kita dibuktikan lewat pengorbanan Tuhan. Dia boleh mati bagi saya dengan saudara. Lewat pengorbanan itu. Yes, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan itu. Dia mati menggantikan kita. Dia menebus segala dosa dan salah kita. Sebab itu tidak ada yang lain. Hanya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Next. Yes. Ayat ini kita baca sama-sama. Mazmur 103 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama 2-3. 2-3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yes, dengar baik-baik. Stop dulu. Dibilang apa? Dia yang mengampuni segala. Yes. Tuhan Yesus sanggup mengampuni segala kesalahan. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengampuni segala dosa. Hanya Yesus yang bisa mengampuni kita. Makanya ucapan syukur kita itu kepada Tuhan seperti itu. Yes. Yang berikutnya kita baca lagi 2-3. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia tabib, dia Tuhan. Dia dokter segala dokter. Yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit itu. Asalkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia sanggup. Ia sanggup. Yesus sanggup melakukan segala. Dia sanggup melakukan perkara yang besar bagi saya dengan saudara. Sebab itu mari hanya ucapan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah sakit penyakitmu. Dan selanjutnya dia bilang apa? 2-3. Oke, bentar. 2-3. Yes, dia yang menebus dosa. Sebenarnya kita ini orang-orang yang berdosa. Yang layak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi dia melayakkan kita. Dan sampai hari ini. Kita boleh ada
oleh karena Kristus itu. Terus betapa dahsyat Dia memahkotai kita dengan mahkota, dan kasih setianya tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru bagi kita. Sehingga apa Alkitab bilang, masa mudamu menjadikan baru seperti burung Raja Wali. Taklah kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan itu. Kita lihat bagaimana Raja Wali diunggul. Dalam pergumulan hidup, dia tetap terus naik, terus naik, terus naik. Saya berdoa, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita tetap bagaikan Raja Wali terus naik bersama dengan Tuhan. Next. Tunggu, belum. Kebaikan Tuhan bagi kita, kembali lagi. Kebaikan Tuhan bagi kita dibuktikan melalui pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kalau kita ada hari ini, itu sebuah kebaikan Tuhan. Kalau kita kembali lihat bangsa Israel, bagaimana mereka dalam perjalanan dari tanah perbudakan. Sekalipun mereka mewarnai dengan sungut-sungut. Mereka melewati dengan berbagai hal. Tetapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Saya percaya kita yang ada hari ini, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Mari tetap kita setia dalam menjalankan hari-hari ini. Dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Dia selalu memberkati, menolong kita. Allah, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan orang Israel pada waktu itu. Tuhan memberi mereka makan minum dari bukit batu, tiang awan dan tiang api pun menyertai. Janji yang sama itu pula yang akan menolong kita, memberkati kita pula. Asalkan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Next. Ini sebuah peristiwa. Bagaimana Abraham, bagaimana Musa keluar dari perbudakan itu. Musa keluar dengan bangsanya, bangsa Israel waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Ada sebuah ayat yang saya tulis di sini. Itu mertuanya namanya Jitro. Kadang-kadang kalau kita berpikir mertua kadang-kadang cerewet. Orang bilang kalau mertua itu terlalu cerewet. Yes. Tetapi salah satu mertua dari Musa itu orang yang luar biasa. Yes. Waktu dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, mereka dalam perjalanan, waduh itu kan masalah besar terjadi. Yes, Tuhan tidak kirim air, tidak kirim makanan, mereka sungut-sungut. Yes. Dan dalam perjalanan banyak yang mati waktu itu. Tetapi apa yang terjadi dengan mertua ini? Yes. Jitro ini. Musa bilang, hei mertua kau duluan saja di sebuah kota sana, kamu tunggu di sana, nanti saya bawa bangsa Israel ini pergi dan menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi apa yang terjadi? Bapak ibu saudara, apa yang terjadi bagi mertua ini? Yes. Ayat ini menceritakan itu, kita baca sama-sama, baru kita akan lihat, tahu. 2, 3. Oke, berhenti. Tuh. Musa ceritakan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Kepada siapa? Kepada mertuanya. Kesulitan yang luar biasa yang terjadi dalam perjalanan. Tetapi kadang-kadang kalau kita dengar peristiwa seperti itu, apa menurut kita? Pasti kita biar saja kasih tinggal, begitu kan? Biarin mampus. Kita bilang begitu. Apalagi mertua akan bilang, biar saja mereka mati. Tetapi mertua ini, itu luar biasa. Lanjut. Apa yang dibilang? Ayat yang ke-9. 2, 3.
Yes, itu. Bahasa mengucap syukur. Sukacita yang disampaikan oleh Jitro kepada Musa dan kepada Tuhan. Ini yang harus kita teladani. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Di tengah-tengah badai yang melanda dalam hidup mereka. Di tengah-tengah rintangan yang dihadapi. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Kita harus berkata bersukacita. Yes. Kita tetap bersukacita. Artinya kita bersyukur dengan keadaan yang akan terjadi. Tetapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat selanjutnya 2-3. Lalu yes. Di tengah kesulitan sekalipun, Jitro tetap berkata, bersukacita. Saya berdoa setiap kita di tengah-tengah pergumulan ini, di tengah-tengah kesulitan ini, kita semua berkata seperti Jitro, terpujilah Tuhan. Mungkin hari ini kita datang dengan banyak masalah, banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini. Tetapi camkan baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan semuanya di dalam kontrolnya Tuhan. Saya berdoa, kita pulang. Biarlah iman kita tetap kuat. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Orang yang tidak mengucap syukur adalah mereka yang lupa diri. Dan lupa akan segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita lupa. Kita sudah diberkati. Kita diberi umur panjang. Kita diberi kesehatan. Kita diberi pekerjaan yang baik. Kita lupa mengucap syukur. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari lubang kubur dosa itu. Tuhan sudah memelihara hidup kita dengan berkat-berkat-Nya yang tak terhitung. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru dan indah. Kita hidup dalam Tuhan. Ada seorang tua. Ini seorang tua, tukang. Siapa yang di sini tukang? Kalau orang-orang tua, tukang dulu. Cuma modalnya 2. Palu, tahu palu? Sama paku. Kalau naik, kerjakan apa? Plafon atau di atasnya lagi? Atap, genteng. Ya, dulu kan pakai seng. Yes. Genteng sekarang baru berkembang. Dulu kan pakai seng. Dia sementara lagi perbaiki seng di atas. Waduh, cuacanya buruk. Yes. Cuacanya buruk sekali. Ada geledek. Geledek dibilang apa ya di atasnya? Kalau bunyi-bunyi. Guntur ya? Guntur atau apa? Bahasanya dibilang apa? Petir. Ya dibilang petir. Oke. Ada bahas. Iya. Wah, terjadi petir yang luar biasa. Ada petir yang terjadi. Makanya dia lupa sementara lagi ketok-ketok begini. Dan lagi masukin, biasa orang tua kan kalau paku kan biasanya di mulut dulu, digigitin, biasanya begitu. Orang tua dulu ya. Opa kita sudah bawa, ya dia udah alami itu. Kan paku biasanya digigitin. Yes. Kalau enggak dikantongi sedikit di paku supaya cepat. Tetapi karena petir besar, apa yang terjadi? Waduh, pakunya itu ditelan. Pakunya ditelan. Baru dia turun bilang apa? Sesudah dia turun, dia cuma bilang begini. Aku bersyukur, bukan palu yang masuk. Kalau palu yang masuk, aku innalillahi. Untung paku yang masuk. Seperti itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Artinya dalam segala hal, yes, kita tetap mengucap syukur. Itu cara Tuhan bagi kita. Next. Yes. Tuhan kita baik. Bilang sama-sama Tuhan baik. Bilang sama-sama Tuhan baik. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Ada sebuah kisah di mana dibilang begini.
Ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti. Pernahkah seorang anak meminta kepada ayahnya, "Bapak kasih roti," dia kasih ular? Pasti tidak pernah. Atau memberi ular jika dia meminta ikan. Tidak pernah, apalagi Bapa kita di sorga. Jika kita meminta pasti dia akan memberi. Dan dia akan memberi yang terbaik. Sebab dia Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Sebenarnya dalam bulan ini, bulan keluarga. Yes. Bulan keluarga. Tema dari sinode itu bulan keluarga. Ini minggu terakhir ini. Kau menjadi berkat, kau memberkati orang lain. Seperti itu temanya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik bagi kita. Sebab itu seorang orang tua saja bisa tahu memberi yang terbaik. Apalagi Tuhan kita. Dia Allah. Dia segala-galanya. Dia pencipta. Dia yang menciptakan kita. Dan dia peduli dengan kita. Sebab itu segala sesuatu yang terjadi tidak di luar dari kendala. Dia tetap ada bersama dengan kita. Katakan amin. Yes. Lanjut. Yes. Yeremia bilang apa? Baca sama-sama 2, 3. Dengar baik-baik, Alkitab bilang, Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan apa? Damai. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi saya dengan saudara. Yang percaya kepada dia. Dia merancangkan hal yang baik. Sebab itu dalam situasi apapun tetap kita bersyukur. Karena dia merancangkan hal baik bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang dalam pergumulan. Tetapi tahukah saudara, Alkitab bilang, dia merancangkan hal yang baik bagimu. Di balik dari segala yang kita alami. Kita bilang ini buruk sekali. Ini sulit sekali. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada bersamamu. Next. Roma bilang apa? Baca sama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan turut bekerja. Bukan kemarin. Bukan bulan yang sudah lewat. Tetapi hari ini. Tuhan turut bagi kita yang mengasihi dia. Tuhan baik. Dia sangat baik. Dia amat baik. Bapak Ibu Saudara, kemarin saja jemaat yang satu meninggal. Yes. Itu jemaat cuma berapa? Ya 10 sampai 12 orang. Meninggal yang lalu sudah selesai. Satu lagi meninggal. Ibu yang setia sekali. Yes. Dia meninggal. Setia. Anak-anaknya perempuan 4. Itu semua masuk muslim. Ini jemaat sudah meninggal, mau bikin apa lagi? Ya pasti butuh peti mati. Nggak bisa beli apa-apa. Terpaksa, bukan terpaksa. Oleh berkat Tuhan. Kami dapat satu peti dengan harga 1,7. Dan ibu itu dikuburkan. Saya melihat betapa baiknya Tuhan. Saya berpikir, kubur saja tanpa peti. Karena memang tidak sanggup untuk beli peti. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong itu. Dan saya melihat itu betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Hanya rasa syukur saja kepada Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Hanya kita mengucap syukur.
Tuhan memakai hal yang enak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maupun hal yang tidak enak untuk kebaikan kita. Dengar baik-baik, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan itu baik. Maka kita harus sekali lagi bilang kiri kanan, kita tetap bersyukur. Bersyukur itu kehendak Tuhan. Next song. Yes. Terus. Yes. Kisah Yusuf. Yusuf luar biasa. Dicaci maki oleh keluarganya. Dijual, difitnah dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang pada akhirnya Yusuf menjadi seorang perdana menteri yang luar biasa. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya diberkati dalam kehidupannya, tetapi dia memberkati orang lain. Ini yang menjadi kunci. Kalau kita diberkati, kita tetap memberkati orang lain. Itulah ucapan syukur dari Yusuf. Yusuf bukan begitu saja dia naik, tetapi di tengah-tengah badai, difitnah, sekalipun dijual, tetap dia mengucap syukur. Tuhan punya rencana di balik dari segala yang terjadi. Mungkin kondisi yang kita lihat hari-hari ini di negeri ini, apa yang terjadi. Tetapi mari banyak kita lari di bawah kaki Tuhan. Kita bersyukur, kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Kalau kami ada di negeri ini, kami ada di bangsa ini, itu semua rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Terus, yes. Biarlah firman Allah hari ini akan menggugah kita untuk tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab bilang, sebab Dia semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidup ini semua baik, sungguh teramat baik, dan kau jadikan hidup ini berarti di hadapan Tuhan. Amin buat firman. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sama-sama. Dari semula telah kau tetapkan. Rencanamu Tuhan, bagi masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi katakan dari semula. Dalam tanganmu, dalam rencanamu, rencana indah, bagi masa depan. Katakan semua baik, baik semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik.
Kau jadikan hidupku merah, Kau jadikan hidupku berarti. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik bagi kami. Tapi ya sebentar lagi ya sayang. Tiada lain, hanya ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Meneguhkan dan menguatkan kami. Setiap kami yang hadir, bahkan mereka yang ada di rumah. Kebenaran ini menggugah kami untuk tetap mengucap syukur. Itulah kehendak-Mu Bapa. Mungkin selama ini kami hanya mengucap syukur dengan keadaan dalam waktu-waktu yang kami lewati. Tetapi hari ini di tengah-tengah kesulitan sekalipun, tetap kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab di balik dari segalanya ada jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini bagi kami semua. Setiap kami yang hadir, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang ada jawaban dalam diri kami. Kami pulang Tuhan ada jalan keluar. Di tengah-tengah ucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah Bapa, kekal buat selama-lamanya. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus sanggupkan kami. Mampukan kami untuk kami melakukan ini dalam kehidupan kami. Pribadi, rumah tangga. Bahkan dalam organisasi Gereja Betel Indonesia yang ada di Jatinegara Jalan ini. Terima kasih. Terpujilah Bapa, kekal buat selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.